Halo teman-teman, halo semuanya. Kita ketemu lagi teman-teman ya di channel ini. Salam hormat buat teman-teman semua yang berkunjung ke channel ini. Kita doakan supaya tetap sehat, diberi kemudahan ya dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya dan sehat kita dan seisi rumah kita. Amin. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau sedikit berbagi ya untuk edukasi dengan teman-teman. Ini ada motor Mio Soul GT ya. Ini Soul GT lama ya teman-teman. Ada masalah di ini ya, jadi akinya suka tekor ya, jadi nggak ngecas gitu ya teman-teman. Nah jadi diganti aki baru malah pemakaian baru nggak sampai sehari starter udah nggak kuat ya, drop lagi. Nah jadi kita coba akan mencari tahu ya, secara umum saja penyebabnya ada di mana teman-teman. Kita mulai dulu dari sini ya. Ini ada soket, untuk soket yang dari spool ya. Kita akan coba lacak dulu dengan cara manual aja ya teman-teman. Jadi soket ini teman-teman bisa nanti mengulangi video ini ya kalau belum paham. Jadi untuk kelistrikan itu kita agak sedikit lebih fokus ya teman-teman untuk mengerjakan. Nah ini soket kita copot. Ini kan soket cowok ya. Nah kita kasih di sini satu kabel jepit di ground ya. Kalau teman-teman bisa buatin kabel pendek aja seperti ini. Nah kita masukin ke lubang soket ya teman-teman. Nah kemudian nanti setelah itu kita ambil satu kabel lagi. Nah kita taruh di sebelahnya seperti ini ya. Ini untuk memastikan dari spool ya teman-teman keluar atau tidak ya. Nah seperti itu ya, jadi sebelahnya kita tancapkan juga. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah nancep ya. Nah kemudian motornya kita engkol. Kalau yang masih pakai engkolan yang masih normal ya, sambil kita percikin di sini, lihat ada nggak apinya keluar di sini ya. Atau kita starter aja teman-teman ya. Kalau masih bisa di starter, starter aja, pendek-pendek aja starternya. Tapi kalau masih bisa di engkol, engkol saja. Nah coba teman-teman perhatikan ya. Jadi waktu starter atau magnet berputar ya, maka di sini harus mengeluarkan percikan api ya, ada strom. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah satu ada ya teman-teman tuh. Kita akan segera balik kabelnya. Jadi kabel yang tadinya satunya di soket sini ya, nah kita tukar ke sebelahnya seperti ini. Nah lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Nah jadi ini adalah tujuannya untuk kita mengetahui kondisi spool ya, apakah masih berfungsi baik atau tidak. Oke teman-teman, jadi itu di ini ya, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Dan ini sudah saya coba dua-duanya ada stromnya ya teman-teman. Jadi spoolnya dalam kondisi baik. Next kita lihat ke kiprok ya. Oke, jika tadi sudah kita lakukan tetap dalam kondisi normal baik ya teman-teman, kita langsung aja ke lokasi kiprok ya. Teman-teman boleh buka cover ya, penutup ban ada di penutup cover ya, body ada di ban depan. Nah kita bisa lihat kiproknya di sini ada 4 kabel ya, putih, merah, hitam dan kuning. Nah perhatikan di situ ada kabel hitam satu ya, itu kabel ground ya atau negatif aki. Nah kita akan menggunakan tes pen DC ya, teman-teman bisa buat ya tes pen DC. Ini kita jepit satu di plus aki atau pokoknya ada strumnya lah ya. Kita coba langsung menancapkan ujung tes pen ini ke kiproknya ya, kabel kiprok ya. Kita tes dulu tes pen DC nya. Oke aktif ya, menyala ya teman-teman. Nah coba kita lacak dulu atau kita cek dulu warna hitam kabel di sini harus keluar, harus, nah harus nyala ya. Nah berarti minnya itu, kabel hitam itu berfungsi dengan baik teman-teman. Nah kalau di sini nggak ada groundnya, berarti teman-teman harus mengurut kabel ini ya. Bisa jadi ada terjadi kotoran atau kendor ya. Oke, kemudian di situ ada kabel warna kuning ya. Kabel kuning itu nanti akan menyala ketika kiprok bekerja ya. Jadi mesin hidup, kiprok bekerja, baru dia akan keluar. Karena kabel kuning itu untuk lampu-lampu ya teman-teman, untuk membuat stabil lampu semua. Oke, nah kemudian kita akan melakukan hal berikutnya ya, untuk memasang ke kabel warna merah. Di situ strom langsung ya teman-teman. Ini kita cek semua. Nah ini ada, nah ini nyala ya teman-teman, lihat ya. Nah ini strom langsung ya, tanpa melalui kunci kontak. Nah, coba kita ulangi. Ini strom langsung teman-teman. Jadi tes pennya ini kita pindahkan ke
negatif. Kalau tadi kan di plus cari min, sekarang kita lihat plusnya. Yang kabel merah ada 2 ya. Nah, itu nyala ya teman-teman. Perhatikan ya. Nah, kita jepit di min di sini. Di sini harus plus yang warna merah. Oke, berarti ini setrum seharusnya semuanya berfungsi baik. Satu lagi warna putih itu untuk ini ya, untuk dari spool untuk sistem pengisian ya. Oke, kita tancapkan lagi teman-teman ya. Nanti di sini kita akan melihat kabel kuning. Ya, saat mesin hidup, kabel kuning itu harus keluar strom. Jadi test pennya nanti kita rubah, pindah test pennya ke jepit di negatif ya, test pennya teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita ambil test pen yang tadi. Nah, ini kita jepit di negatif, atau teman-teman mau pakai min yang dari kabel hitam sini bisa, atau mau jepit di aki min bisa, di ground yang penting dapat ground ya, dapat min. Oke, kita jepit aja di sini ya. Oke, coba sekarang kita nyalakan mesinnya, terus kita tes pen di sini ya teman-teman. Kabel kuning ini harus keluar arus listrik ya, itu ke arah lampu-lampu ya teman-teman. Nah, ini keluar ya. Nah, jadi sebetulnya di sini kalau kita lihat begini ya, seharusnya kiprok ini berfungsi dengan baik ya, nggak ada masalah. Nah, kalau begitu apa persoalannya? Nah, persoalannya teman-teman di sini ada di soket yang warna putih yang tadi di belakang. Coba kita lihat. Nah, ini fungsi baik ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya cuman simple aja sih. Belum tentu kok kondisi begini ada yang rusak gitu ya teman-teman. Nah, masalahnya sebenarnya di sini ya. Soket ini tuh ada kotoran ya, jadi di sini itu tidak bisa connect, nggak bisa connect, akhirnya tidak bisa stromnya itu mengalir dengan baik ya teman-teman. Jadi masalah di sini hanya pada soket yang kotor atau kendor teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi permasalahannya di sini untuk motor ini sudah ketahuan ya. Untuk kita melacak dari mana, cara seperti tadi aja, itu cara yang sederhana untuk kita mencari tahu bagaimana kondisi spool dan kiprok. Kiprok itu untuk berbagi arusnya ya, supaya semuanya tetap stabil, juga untuk pengisian, sistem pengisian, sehingga aki tidak tekor. Nah teman-teman, demikian video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman ya. Kita terus belajar di sini, kita bukan mengajari ya teman-teman, tapi di sini kita untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman ya. Barangkali ini bisa teman-teman yang masih pemula ya, bisa menambah-nambah ilmu lagi ya teman-teman. Kalau tidak dapat jawaban di video ini, teman-teman silahkan berkunjung ke kanal YouTube yang lain ya, mengunjungi konten kreator yang lain dengan konten yang sama, membahas tentang permasalahan motor teman-teman semuanya. Dan saya doakan semoga motor teman-teman cepat selesai. Jadi di sini hanya masalah di sini saja ya, di soket ini yang bermasalah ya, terjadi kotor. Jadi teman-teman bisa menyemprot pakai WD atau bersihkan. Yang penting pastikan di sini semua jalur listrik berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman ya. Sampai kita berjumpa di video berikutnya. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Sehat selalu dan salam otomotif teman-teman. Thank you dan God bless teman-teman. Bye.